Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Oktinasari Pratama, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kajian Pedagogik. Baik, izin perkenalkan diri. Nama saya Nurafila Sartika dengan NPM 2411060141. Saya di sini akan mempresentasikan modul ajar biologi yang berjudul Menjaga Keseimbangan Ekosistem berbasis PIL Pesanggiri. Baik, di sini terdapat cover modul ajar biologi yang berjudul Menjaga Keseimbangan Ekosistem berbasis PIL Pesanggiri. Kemudian informasi umum, yaitu ada identitas modul, nama penyusun Nurafila Sartika, institusi SMA Negeri 1 Bandar Lampung, tahun ajar 2025 sampai 2026, jenjang sekolah SMA kelas 10, alokasi waktu 3 kali pertemuan dikali 1 pertemuannya 45 menit. Kemudian kompetisi awalnya yaitu siswa memahami menjaga keseimbangan ekosistem, komponen biotik dan abiotik, interaksi makhluk hidup dan rantai makanan, serta jaringan-jaringan makanan. Profil Pancasilanya yaitu bergotong royong, sakai sembayang, bernara kritis, kreatif, dan peduli lingkungan. Sarana dan prasarananya LCD, laptop, LKPD, video, ekosistem, Lampung, internet, spidol, papan tulis, dan lingkungan sekolah. Model pembelajarannya yaitu PJBL, Project Based Learning. Kemudian komponen inti yaitu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis penyebab terganggunya keseimbangan ekosistem secara kritis. Siswa mampu mengidentifikasi dampak kerusakan ekosistem terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Siswa mampu merancang proyek sederhana pelestarian lingkungan berbasis keberlanjutan ESD, serta siswa menunjukkan karakter PIL Pesanggiri dalam menjaga keseimbangan sekolah dan masyarakat. Kemudian pemahaman bermaknanya, yaitu peserta didik memahami bahwa menjaga keseimbangan ekosistem merupakan bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan dan generasi masa depan, serta bagian dari menjaga martabat masyarakat Lampung melalui nilai PIL Pesanggiri. Nah, pertanyaan pematiknya yaitu, mengapa kerusakan lingkungan dapat mengancam kehidupan manusia? Bagaimana cara menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan sekitar? Apakah menjaga lingkungan termasuk bagian dari harga diri masyarakat Lampung? Kemudian, kegiatan pembelajarannya yaitu rancangan langkah pembelajaran biologi SMA dengan model Project Based Learning yang mengintegrasikan prinsip ESD, Education for Sustainable Development, dan nilai PIL Pesanggiri dalam tabel tersebut. Nah, pada matrik langkah pembelajaran PJBL, ESD, dan PIL Pesanggiri, tahap PJBL-nya yaitu menyusun perancangan proyek, interaksi ESD, merancang solusi ramah lingkungan, nilai PIL Pesanggirinya, juluk adik bertanggung jawab aktivitas pembelajarannya. Siswa dibagi kelompok dan menentukan peran masing-masing. Yang kedua, tahap PJBL-nya menyusun jadwal, integrasi ESD-nya mengatur kegiatan secara efektif, nilai PIL Pesanggirinya sakai sembayan, sikap gotong royong dan kerjasama. Aktivitas pembelajarannya, kelompok menyusun jadwal proyek gotong royong. Yang ketiga, tahap PJBL memonitor proyek integrasi ESD-nya menggunakan bahan ramah lingkungan. Nilai PIL Pesanggirinya yaitu PIL dan sakai sembayang menjaga lingkungan. Aktivitas pembelajarannya, guru memantau proses proyek pembuatan poster atau kampanye lingkungan. Yang keempat, tahap PJBL-nya menguji hasil atau presentasi. Integrasi ESD-nya menilai dampak solusi bagi lingkungan. Nilai Pesanggirinya nengah nyampur, percaya diri, komunikatif, dan aktif. Aktivitas pembelajarannya, siswa mempresentasikan hasil proyek.
Dan yang terakhir, yang kelima, tahap PJBL-nya yaitu evaluasi pengalaman, integrasi ESD-nya, refleksi keberlanjutan lingkungan, nilai PIL pesenggirinya yaitu PIL memiliki rasa tanggung jawab dan harga diri dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Aktivitas pembelajarannya, siswa menyimpulkan pentingnya menjaga ekosistem. Kemudian asesmen evaluasi. Di asesmen evaluasi terdapat asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Pada asesmen diagnostiknya yaitu yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang keseimbangan ekosistem. Yang kedua, pernahkah kamu melihat kerusakan lingkungan di sekitarmu? Yang ketiga, apa dampaknya bagi masyarakat? Nah, pada asesmen formatif, yang pertama indikator kerjasama kelompok, kemampuan berpikir kritis, ketetapan analisis masalah lingkungan, kreativitas proyek, dan sikap peduli lingkungan. Yang kedua, contoh tugasnya yaitu siswa membuat proyek kampanye menjaga keseimbangan ekosistem berupa poster, video pendek, aksi bersih lingkungan, dan sikap peduli lingkungan. Nah, pada asesmen sumatifnya yaitu di suatu daerah di Lampung terjadi penebangan hutan secara liar sehingga menyebabkan banjir dan berkurangnya habitat hewan liar. Pertanyaannya yang pertama, analisislah dampak kerusakan hutan terhadap keseimbangan ekosistem. Itu mencakup ke C4. Yang kedua, evaluasilah masalah tersebut berdasarkan prinsip ESD. Ini terdapat di C4. Yang ketiga, hubungan peristiwa tersebut dengan nilai PIL pesenggiri masyarakat Lampung terdapat di C4. Terus kemudian jawaban dari pertanyaannya yaitu yang pertama, kerusakan hutan menyebabkan hilangnya habitat hewan, banjir dan longsor, rusaknya rantai makanan, dan berkurangnya sumber air. Yang kedua, menurut prinsip ESD, pembangunan harus memperhatikan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi agar generasi mendatang tetap dapat menikmati sumber daya alam. Yang ketiga yaitu dalam nilai PIL pesenggiri, menjaga alam merupakan bagian dari menjaga martabat dan kehormatan masyarakat Lampung. Merusak lingkungan berarti tidak menjaga amanah terhadap alam. Kemudian asesmen evaluasi, pengayaan dan remedial. Pada pengayaan, sasarannya yaitu siswa yang telah melampaui target pembelajaran. Aktivitasnya yaitu peserta didik membuat video edukasi tentang menjaga keseimbangan ekosistem berbasis budaya Lampung. Nah, pada remedialnya, sasarannya itu siswa yang belum mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Aktivitasnya itu peserta didik diberikan pendampingan memahami komponen ekosistem, rantai makanan, dan dampak pencemaran lingkungan. Kemudian refleksi peserta didik dan guru. Refleksi peserta didiknya yaitu yang pertama, apa manfaat menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, apa tindakan nyata yang akan kamu lakukan. Yang ketiga, apakah kamu sudah menjaga lingkungan sekolah. Kemudian refleksi gurunya yaitu yang pertama, apakah siswa memahami konsep keberlanjutan. Yang kedua, apakah nilai PIL pesenggiri sudah diterapkan. Yang ketiga, bagaimana efektivitas model pembelajaran PJBL dalam pembelajaran. Kemudian terdapat lampiran yang A sini, LKPD-nya lembar kerja peserta didik. Yang B, bahan bacaan guru dan peserta didik. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena pencemaran, penebangan liaran, perburuan hewan, dan sampah lingkungan. Menjaga keseimbangan ekosistem penting dilakukan agar lingkungan tetap bersih dan sehat, makhluk hidup dapat bertahan hidup, bencana alam dapat dikurangi, serta sumber daya alam tetap tersedia untuk generasi mendatang. Kemudian dalam budaya Lampung terdapat nilai PIL pesenggiri yang mengajarkan masyarakat untuk menjaga martabat, gotong royong, dan peduli terhadap lingkungan. Contoh tindakan menjaga ekosistem yaitu
menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, melakukan kerja bakti lingkungan. Ringkasan nilai Pisenggirinya yaitu nilainya itu sakai sembayang itu maknanya gotong royong, nemui nyima itu sopan santun dan menghargai orang lain, juluk adek itu tanggung jawab, nengah nyampur itu percaya diri dan aktif, piilnya itu harga diri dan kehormatan. Di sini kemudian glosarium. Yang pertama di sini ekosistem, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Terus ESD ini Education for Sustainable Development. PIL Pesenggirinya tuh falsafah hidup masyarakat Lampung. Kemudian biodiversitasnya itu tuh keanekaragaman hayati. Nah, di sini terdapat daftar pusakanya. Daftar pusakanya di sini ada Kemendikbud 2022 capaian pembelajaran biologi SMA Jakarta, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta modul referensi kajian pedagogik biologi ESD dan PIL Pesenggiri. Kemudian di sini terdapat lembar kerja peserta didik yaitu LKPD. Judulnya itu menjaga keseimbangan ekosistem berbasis PIL Pesenggiri. Instruksinya yang pertama, amati kondisi lingkungan sekitar sekolah atau rumah. Yang kedua, identifikasi masalah lingkungan yang ditemukan. Yang ketiga, diskusikan solusi yang dapat dilakukan. Yang keempat, buat proyek sederhana pelestarian lingkungan. Nah, kemudian pada aspek analisisnya di sini penyebab kerusakan ekosistem itu tuh apa, terus hasil diskusi kelompoknya bagaimana, terus dampak terhadap lingkungan, hasil diskusi kelompoknya bagaimana, terus solusi keberlanjutan hasil diskusi kelompoknya bagaimana, serta nilai PIL Pesenggiri yang diterapkan hasil diskusi kelompoknya bagaimana. Kemudian instrumen evaluasi. Nah, evaluasi kognitifnya HOTS atau HOTS itu indikator soalnya itu menganalisis dampak kerusakan ekosistem terhadap keseimbangan lingkungan. Nah, soalnya itu bacalah wacana berikut. Provinsi Lampung memiliki kawasan hutan yang berfungsi sebagai wilayah tangkapan air utama bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Namun demi peningkatan ekonomi sering terjadi konversi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit monokultur secara besar-besaran. Pertanyaannya yang pertama, analisislah bagaimana perubahan hutan menjadi perkebunan sawit dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang terdapat di C4. Yang kedua, evaluasilah masalah tersebut berdasarkan prinsip Education for Sustainable Development ESD terdapat di C5. Yang ketiga, hubungan kerusakan lingkungan tersebut dengan nilai PIL Pesenggiri masyarakat Lampung terdapat di C4. Nah, jawabannya yaitu analisis dampak terhadap ekosistem. Perubahan hutan menjadi perkebunan sawit itu menyebabkan hilangnya habitat hewan, berkurangnya keanekaragaman hayati, rusaknya rantai makanan, berkurangnya daerah serapan air, terjadinya banjir dan longsor. Kemudian evaluasi yang kedua itu evaluasi berdasarkan prinsip ESD. Dalam prinsip ESD, pembangunan harus memperhatikan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan agar generasi mendatang tetap dapat menikmati sumber daya alam. Kerusakan hutan dapat menimbulkan hutang ekologis bagi masa depan. Yang ketiga, hubungan dengan PIL Pesenggiri yaitu menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga martabat masyarakat Lampung. Kerusakan alam menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap budaya dan lingkungan hidup. Kemudian evaluasi sikap atau karakter PIL Pesenggiri. Indikator sikapnya yang pertama, sakai sembayan, kerjasama kelompok dalam menyelesaikan LKPD. Nah, di sini nih dicentrang sangat baik, cukup atau perlu bimbingan. Yang kedua,
Fiil, menjaga kebersihan lingkungan kelas sebagai bentuk harga diri. Yang ketiga, nemui nyimah, menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Yang keempat, juluk adik, bertanggung jawab terhadap tugas kelompok. Yang kelima, nengah nyampur, percaya diri saat presentasi hasil diskusi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.